Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf, NPP 31.0161 dari kelas F2 nomor absen 14, Prodi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di video kali ini, kita kembali akan membahas tentang pelajaran dari mata kuliah Kepemimpinan. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini ada sedikit berbeda nih, karena kita tidak lagi berbicara tentang Kepemimpinan, akan tetapi kita berbicara tentang birokrasi dan birokrat yang ada di Indonesia. Video kali ini juga sama seperti video sebelumnya, saya akan kembali menjawab 5 buah pertanyaan seputar birokrasi dan birokrat yang ada di Indonesia. Pertanyaan pertama adalah bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dikenal dengan asas netralitas ASN. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya asas netralitas ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Meskipun demikian, semua konsep perundang-undangan birokrasi yang ada hanya mengatur kewenangan-kewenangan dalam tiap-tiap jabatan-jabatan tertinggi di birokrasi pemerintahan. Namun, untuk menembus batas-batas yang cenderung mengintervensi penegakan aturan tersebut, perlu ada suatu konsep aturan yang jelas sehingga asas netralitas dapat tercapai. Intervensi yang terus terjadi seperti ini dapat menghambat peningkatan mutu dari ASN itu sendiri. Peningkatan mutu untuk ASN yang dicanangkan oleh pemerintah pun akan terbilang sia-sia karena hal tersebut. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah mungkin perlu melakukan perbaikan dan beberapa langkah seperti dalam proses penerimaan dari para anggota birokrat itu sendiri, memang berdasarkan mutu dan potensi dari individu itu sendiri. Selain itu juga perlu ada proses training atau pelatihan bagi para birokrat, baik itu dari segi kompetensi dan sikap dari para anggota birokrasi. Selain itu juga proses pemilihan jabatan pimpinan juga perlu dilaksanakan secara ketat, karena menghindari paradigma lama di mana kedekatan dengan pimpinan menjadi faktor penentu untuk terpilih sebagai pemegang jabatan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah tentunya harus membuat regulasi yang jelas, pemisahan antara pegawai administratif dan pegawai politik dari segi tugas pokok dan tanggung jawab, sehingga intervensi politik terhadap birokrasi seperti ini dapat ditekan dan tidak terjadi lagi. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi? Kesadaran hukum itu sendiri dapat kita artikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok orang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini tentunya dengan tujuan agar tercapainya ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Dalam ranah birokrasi tentunya kita sangat sering mendengar kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para birokrat. Contohnya saja seperti penyelewengan kekuasaan dan kasus korupsi. Para birokrat melakukan hal tersebut seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa dan tidak melanggar ketentuan hukum apa-apa. Padahal sudah jelas dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara diatur segala sesuatu tentang ASN termasuk kesadaran hukum dan tentang pelanggaran hukum. Mungkin ada beberapa faktor dan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam bertugas bagi para birokrat. Yang pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Hukum dan peraturan harus disebarluaskan dan disahkan. Kemudian regulasi tersebut secara otomatis akan disebarluaskan dan segera dikenal masyarakat. Orang yang melanggar hukum belum tentu tahu bahwasanya ia sedang melanggar hukum. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini jelas langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan hukum di lingkungan birokrasi. Faktor yang kedua adalah ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu, segala kepentingan akan bergantung pada ketentuan undang-undang itu sendiri. Namun, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum sebenarnya disebabkan oleh rasa takut dihukum atau dijatuhi oleh sanksi akibat pelanggaran hukum tersebut. Nah, langkah yang dapat dilakukan adalah proses pemberian hukuman yang tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih, tentunya pasti dilakukan di lingkungan birokrat atau di lingkungan birokrasi sehingga para oknum pelanggar jera dan tidak melanggar lagi. Selanjutnya adalah dalam hal peningkatan keberanian dan bertanggung jawab dan kreativitas bagi para anggota birokrat. Tentunya langkah yang dapat dilakukan adalah seperti memberikan pemahaman kepada para birokrat apa arti sebenarnya dari tanggung jawab. Bukan hanya sekedar menyelesaikan suatu pekerjaan, akan tetapi juga memikirkan dampak dan hasil dari pekerjaan yang dikerjakannya tersebut. Selain itu, pemberian tugas dan tanggung jawab
serta kepercayaan kepada para birokrat juga dapat meningkatkan kreativitas dalam hal penyelesaian dan tanggung jawab dalam bekerja. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin, kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat? Pidana korupsi merupakan salah satu pelanggaran hukum yang lazim kita temukan di ranah birokrasi Indonesia. Praktik korupsi ini tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dan pelanggaran moral, tapi lebih dari itu. Korupsi telah menciptakan banalitas korupsi. Banal artinya sama seperti korupsi menjadi sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita lihat, para pemimpin-pemimpin negeri ini melakukan praktik korupsi dan merasa tidak menyesal atas perbuatannya tersebut. Secara umum, bisa kita simpulkan penyebab korupsi itu ada 3. Yang pertama adalah didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah. Yang kedua adalah rendahnya moral. Rendahnya moral menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan korupsi. Yang ketiga adalah penegakan hukum yang lemah. Sementara itu menurut Rudal dan Sin, korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan, lemahnya akuntabilitas suatu institusi, serta besarnya wewenang yang diberikan kepada seseorang. Adanya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama juga turut memunculkan terjadinya praktik korupsi di ranah birokrasi. Dalam hal membuat birokrasi kuat secara psikologis untuk tidak melakukan korupsi, tentunya pemahaman nilai-nilai kepedulian dan kesadaran sangat perlu dilakukan di lingkungan birokrasi. Dampak akibat dari perbuatan tersebut tentunya harus benar-benar diketahui oleh para birokrat. Aspek psikologis di sini menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh. Namun seperti yang kita ketahui, kesadaran dari peroranganlah yang menjadi kunci dari masalah ini. Mengapa demikian? Karena ketika sudah ada sebuah regulasi atau peraturan yang mengatur hal tersebut, akan tetapi para pelaksananya tidak sadar dan tidak paham akan aturan tersebut, sehingga praktik-praktik pelanggaran seperti korupsi itu tetap terus terjadi. Selain itu juga nilai-nilai keagamaan tentunya perlu ditanamkan dan terus ditumbuhkan di dalam pribadi para birokrat. Karena hal-hal yang buruk bisa dijauhkan dari pikiran-pikiran para birokrat dengan ilmu-ilmu agama. Pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh dan penanaman nilai-nilai nasionalisme tentunya juga dapat memupuk semangat bekerja secara disiplin dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat? Seperti yang kita ketahui, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat tentunya telah menjadi salah satu tujuan dan target dari pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja negara dianggarkan setiap tahunnya tentunya juga untuk menunjang kesejahteraan dan kesehatan para birokrat. Kebijakan utama pemantapan reformasi birokrasi tersebut merupakan pernyataan dukungan APBN untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional dan berjiwa melayani sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari sisi kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan tentunya dari gaji dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada para birokrat. Tinggal saja bagaimana para birokrat tadi yang menerima gaji dan tunjangan mempergunakan gaji dan tunjangannya tersebut memang untuk menunjang kesejahteraan dirinya pribadi. Perlindungan kesehatan tentunya selalu diterima oleh para birokrat melalui produk-produk layanan kesehatan yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan jaminan-jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada para birokrat, tentunya dengan tujuan untuk menunjang kesejahteraan dan kesehatan dari para birokrat itu sendiri. Kesimpulannya adalah tinggal bagaimana para birokrat mempergunakan gaji dan tunjangan tersebut dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk menunjang kesejahteraan dan kesehatan dirinya sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yakni jelaskan makna 8 nilai hasta brata yang dikaitkan dengan 8 watak pamungpraja sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih makna dari hasta brata itu sendiri. Hasta brata sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Hasta artinya 8 dan brata yaitu perilaku atau tindakan pengendalian diri. Hasta brata melambangkan kepemimpinan dalam 8 unsur alam, yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, bulan, dan bintang. Tiap unsur hasta brata
mengartikan tiap karakteristik ideal dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah watak matahari. Matahari mempunyai sifat panas dan penuh energi, serta pemberi sarana hidup. Artinya di sini adalah bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana matahari, yaitu dapat memberikan semangat hidup dan memberikan energi kepada setiap orang yang dipimpinnya. Yang kedua adalah watak bulan. Bulan mempunyai wujud yang indah dan menerangi dalam kegelapan. Artinya adalah setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana bulan, yakni memberi terang dalam kegelapan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Lanjut yang ketiga adalah watak bintang. Bintang mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di waktu malam, yang sunyi serta menjadi kompas atau pemandu arah bagi mereka yang kehilangan arah. Artinya setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana bintang, yaitu bertakwa dan dapat menjadi contoh tauladan bagi orang lain dan dapat menjadi pedoman bagi orang yang dipimpinnya dan dilayaninya. Yang keempat adalah watak angin. Angin mempunyai sifat mengisi setiap ruangan yang kosong, walaupun tempatnya sulit sekalipun. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana angin, yakni dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, dan mau berincognito, atau dapat kita katakan turun ke lapangan untuk mengetahui dan menyalami kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya adalah watak mendung. Mendung mempunyai sifat menakutkan atau bisa dikatakan berwibawa, tetapi sesudah menjadi air hujan dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Artinya bahwa setiap pamong praja dapat berfungsi laksana mendung yang memiliki wibawa, tetapi dalam tindakannya harus bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah watak api. Api mempunyai sifat panas dan tegak, sanggup membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana api yang membakar semangat orang-orang yang dipimpinnya untuk terus bersemangat, beraktivitas, berkinerja tinggi, dan membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada watak samudra. Samudra mempunyai sifat luas dan rata. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat laksana samudra yang mempunyai pandangan yang luas, wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, dan sanggup menerima setiap persoalan dan mampu memecahkannya serta tidak boleh membenci seseorang. Dan yang terakhir adalah watak bumi. Bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya mempunyai sifat sejahtera, sentosa, dan suci. Artinya setiap pamong praja harus dapat laksana bumi yang memberikan anugerah rasa aman sentosa bagi setiap orang untuk hidup dalam kondisi memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Itulah kesimpulannya adalah birokrasi adalah salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan negara. Birokrat merupakan pemegang tonggak terselenggaranya birokrasi yang baik di negeri ini. Kompetensi dan rasa tanggung jawab harus selalu dimiliki dan direalisasikan oleh para birokrat. Mental korupsi juga harus dihilangkan agar tujuan dari peningkatan mutu para birokrat atau aparatur sipil negara dapat tercapai dan bisa bersaing di dunia internasional. Baiklah, untuk video kali ini mungkin cukup sekian karena kita sudah menjawab 5 dari pertanyaan yang ada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.